You and I cool? Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Rampage, yang dimana film ini berkisah tentang sebuah serum penelitian dari berbagai hewan yang menyebabkan hewan tersebut yang terkena serum ini akan menjadi besar, ganas, agresif, dadai cicing, baruksak, itulah konamanda. Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Awal film yang bertempatkan di luar angkasa diperlihatkan ibu-ibu yang sedang gurung-gusuh untuk menuju kapsul darurat karena terdapat subjek yang ngaamukan tepuguh ngarusak barang nu aya. Namun sayangnya pintu tersebut dikunci dari pusat karena dia disuruh membawa sampelnya sebelum pulang. Alhasil secara terpaksa dia pun kembali untuk membawa sampel tersebut. Baru selesai membawa 3 sampel, tiba-tiba alhasil si ibu itu pun buru-buru untuk menuju kapsul tersebut. Dan dia pun berhasil keluar. Namun sayangnya kaca yang sudah dikoet-koet oleh si cucurut tadi mulai retak dan meledak. Si ibu itu pun die dan puing-puing sampel yang 3 tadi jatuh ke berbagai arah. Scene pun beralih kepada sekelompok orang yang sedang berjalan menuju tempat penangkaran primata, dan The Rock di sini berperan sebagai ahli primata. Gitu pula mantan tentara atau banyaklah gitu ya yang bernama Davis. Sampailah mereka ke tempat penangkaran primata dan datanglah primata albino segede orok King Kong. Dan ya, gorila albino tersebut bernama George. Dan di sini si George ini bisa mengerti bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan si Davis. Dan saat diajak tos oleh si George dan ya, di sini si George ini rupanya memiliki humor yang cukup nyebelin lah gitu ya. Oke, lanjut. Lalu mereka pun pulang. Namun saat malam hari terlihat sampel yang murag dari langit tadi mulai jatuh dan bocor. Yang satu di kandang si George, satu di kawanan serigala, dan satu lagi dicapluk oleh buaya. Keesokan harinya dia pun mendapat berita dari si Gembul bahwa George berada di kandang beruang grizzly. Dan saat didatangi, rupanya beruang itu sudah die, dan George terlihat panik serta tubuh sangat besar dengan luka pada dadanya. Lalu dari radio mereka pun diperintahkan untuk menuju kandang primata tadi. Lalu melihat kotak tersebut. Kita naon cenah. Scene beralih pada perusahaan pemilik eksperimen tersebut. Mereka pun membicarakan mengenai kerugian perusahaan itu akibat meleduk tadi. Namun mereka di sini memiliki rencana untuk mengambil kembali subjek yang terjatuh dari langit itu. Mereka pun langsung mengirimkan pasukan mereka untuk mengambil kembali subjek tersebut, baik hidup ataupun mati. Lalu pasukan mereka pun langsung bergegas menuju salah satu sampel yang murag tadi. Scene beralih kembali kepada teteh-teteh yang bernama Kate yang belum sempat sikat gigi dan segala macam yang langsung menuju kantornya. Namun dia melihat di berita mengenai eksperimen tersebut. Lalu dia pun langsung pergi menuju si George berada. Kembali ke pasukan tadi, mereka yang sudah sampai langsung laporan bahwa mereka sudah sampai. Selanjutnya terlihat Davis yang sedang memerhatikan George dan mencemaskannya karena kecintaannya pada si George. Lalu saat dia keluar, datanglah Kate. Dan si Kate ini rupanya merupakan seorang dokter ahli kinetik itulah segala macem lah gitu ya, yang bekerja di perusahaan itu. Lalu si David ini pun mengajaknya masuk menemui George.
Lalu si Kate ini menunjukkan eksperimen itu yang rupanya serum tersebut berisi perubahan DNA berbagai macam hewan yang jika diibaratkan seperti pertumbuhan paus biru yang pertumbuhannya tidak berhenti, lalu kekuatan kumbang dan kecepatan cheetah dan segala macamnya lah gitu. Dan tiba-tiba George pun ngamuk. Aduh. Lalu George pun kabur dan dikejar oleh si Davis. Setelah sampai, lalu Davis pun menenangkannya. Namun dia tertembak atau ditembak bius oleh petugas sebanyak beberapa tembakan, dan dia pun pingsun. Kembali ke pasukan yang sedang memburu serigala raksasa, dengan pedenya si Om ini pun menembaknya dan berkata, "Hei." Mereka pun turun dan mendekatinya, dan tiba-tiba pasukan ini pun habis dan dikonsumsi oleh serigala tersebut. Lalu Om ini pun memanggil helikopter untuk menjemputnya. Namun dan dia pun die di sana. Scene beralih pada si Davis dan Kate yang dibawa oleh pasukan militer untuk menuju sebuah pesawat yang berada George di dalamnya, dan dia bernama Agen Harvey. Mereka pun masuk ke dalam. Saat di perjalanan, si George yang sedang dibius ini terlihat bahwa luka pada dadanya sudah sembuh. Itu akibat DNA dari sebuah hewan di Afrika yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara cepat gitu. Lalu datanglah Harvey yang membacakan riwayat-riwayat mereka. Mereka pun mengingatkan bahwa obat bius itu tidak akan ampuh terhadapnya. Namun dengan sombong si Harvey ini berkata bahwa mereka semua sudah menghitungnya secara matang dan tidak akan bangun hingga mereka yang membangunkannya. Dan di sini terdapat fakta bahwa Kate ini sudah dipecat 2 tahun yang lalu dari perusahaan tersebut dan sempat dipenjara gitu. Begitu kecewanya si Davis karena dia sudah dibohongi olehnya. Tanpa rasa bersalah telah membuat 2 orang bertengkar, si Harvey pun langsung pergi. Kembali ke perusahaan tersebut, terlihat bahwa mereka panik saat melihat Dr. Kate dan atau ya si Kate tadi itu ternyata dokter gitu ya, yang berurusan atau ikut campur atas masalah ini, mengingat bahwa mereka pernah menjebaknya agar masuk ke dalam penjara akibat menolak tawaran mereka agar mengembangkan terus eksperimen ini. Lalu mereka pun di sini memiliki rencana untuk menarik para binatang yang telah berubah menjadi besar tadi menggunakan sinyal yang berada di atas, karena mengingat bahwa setiap makhluk itu terdapat gitu DNA kelelawar pula yang aktif jika mendengar sebuah sinyal. Dengan begitu mereka akan menjual obat penenangnya dan bisa balik modal gitu lah akibat kegagalan itu. Lalu sinyal pun dinyalakan. Benar saja, serigala yang sedang ngeruksa kota pun langsung hibrid menuju sinyal itu. Begitu pula buaya raksasa yang mencapluk tadi. Dan tentu saja George pun ngamuk di dalam pesawat itu. Begitu terkagetnya Harvey saat bibir gedenya itu. Dengan mudah George pun memporak-porandakan isi pesawat, hingga pesawat tersebut hancur. Lalu Davis dan Kate pun berusaha untuk keluar dari pesawat ini menggunakan parasut, dengan tidak lupa menyelamatkan Agen Harvey pula. Dan pesawat itu pun nggak meledak di sana. Saat mendarat, rupanya George selamat dan kabur, terlihat dari rumput-rumput yang belah. Dan Harvey di sini akan memanggil pasukannya dan dia berterima kasih kepada Davis karena telah menyelamatkannya. Kembali ke perusahaan ini, FBI pun datang dan langsung ngecek segala macamnya untuk pemeriksaan. Dengan masih saja si awewe ieu memfitnah gitu si Kate bahwa kerusakan ini akibat olehnya. Balik ke Davis, dia pun bercerita bagaimana dia bisa bertemu dengan George.
Dia menemuinya sedang bersembunyi di balik truk para pemburu liar yang sedang membunjang induknya hanya untuk dijadikan asbak gitu. Aduh. Lalu dia beserta pasukannya pun datang dan dia membawanya dan merawatnya. Dan pasukan pemburu liar itu dai kabehan. Dan Kate pun menjelaskan di sini bahwa dia saat itu berusaha menghancurkan eksperimen itu karena tahu bahwa itu akan merusak dan berbahaya. Namun sayangnya dia pun difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara agar tidak bisa menghalangi perusahaan itu untuk mengembangkannya. Tak lama pasukan Harvey pun datang dan OTW menuju markas pasukan. Dan kenalkan, ini kolonel yang memiliki jabatan tertinggi di sini yang sedang memantau dan terus memerintahkan pasukannya untuk menyerang makhluk itu. Ed pun menjelaskan apa yang dia tahu di sini. Namun mereka berdua malah dibawa oleh FBI untuk diinterogasi. Saat akan dibawa menuju kantor, mereka berdua pun kabur dan melumpuhkan mereka atau pasukan yang mengawalnya dan menuju helikopter medis. Saat akan masuk dan maling helikopter, datanglah Harvey yang menahannya. Lalu mereka pun menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan menuju Chicago atau gitu pusat perusahaan itu untuk mengambil penawarnya dan menyuntikannya kepada mereka agar mereka tidak amukan lagi. Lalu sebagai balas budinya, si Harvey pun memberikan kunci helikopter itu dan memberikan telepon untuk memberikan informasi lebih lanjut. Lalu membiarkan mereka untuk pergi ke Chicago. Mereka pun mulai pergi. Namun di sisi lain, para pasukan militer di bawah komando kolonel gitu ya terus menerus menyerang mereka. Namun hanya kegagalan yang mereka dapatkan. Lalu kolonel ini pun memerintahkan pasukannya untuk membawa bom yang dimana daya ledaknya gitu bermil-mil jauhnya, dan memerintahkan untuk mengevakuasi seluruh warga di sana. Lalu Harvey pun memberikan informasi kepada Davis mengenai berita itu. Davis pun akhirnya sampai ke sana dan melihat bahwa hewan raksasa itu sudah mulai menghancurkan kota. Belum selesai masalah tersebut, terlihat dalam GPS terdapat sesuatu yang bergerak dalam air. Dan ya, itu merupakan buaya raksasa yang mencaplok tadi gitu ya. Dan sama-sama menghancurkan kota dan menuju sinyal tersebut. Sementara pesawat pembawa bom tersebut pun sudah mulai OTW. Dan Harvey pun ikut OTW ke sana dan memberitahu kepada si Davis mengenai pesawat itu. Davis yang sudah sampai pun langsung mencari di mana penawarnya. Namun mereka berdua yang akan pergi pun melihat bahwa Davis dan Kate berada di sana. Lalu saat Kate dan Davis berhasil mengambil atau menemukan penawarnya, tiba-tiba didatangi oleh mereka berdua. Dan si Kate ini nyakuan satu penawar tersebut dan memberikan sisanya. Dan Davis pun ditembak di sana dan ngegolepak. Lalu si Kate pun sembari ditodong diperintahkan untuk ikut dengan mereka karena mungkin akan terpakai nantinya. Namun makhluk raksasa itu berhasil menuju atas dan ya, rupanya Davis hanya berpura-pura pingsan di sana dan si Kate menunjukkan penawar yang dia sakuan tadi. Alhasil mereka pun memikirkan caranya untuk bisa memasukkan penawar itu kepada si George. Lalu mereka pun memiliki rencana dengan menumbalkan si ibu-ibu ini gitu ya. Karena kebetulan si ibu-ibu ini ada di depan mereka dan menodongnya. Dan mantap, bos. Setelah itu terlihat bahwa Harvey yang sampai di sini dan dengan lembut memerintahkannya untuk memberikan laptop yang dia bawa dan membiarkannya pergi keluar dari sini. Oke, lanjut. Lalu Davis dan Kate pun masuk ke dalam helikopter yang sudah bingkeng. Dan
Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat dan George pun bangun. Ditambah dia sudah kembali sadar dan bisa bercanda seperti semula. Lalu dimulailah pertarungan antara George dan Davis melawan serigala dan buaya dengan si Kate yang disuruh pergi karena pastinya nanti akan menjadi beban. Serigala itu pun die akibat digegel oleh buaya. Kate yang datang pun akhirnya bertemu dengan Harvey dan Kate menjelaskan bahwa penawarnya berhasil dan kini Davis dan George sedang melawan sisanya gitu ya. Mereka pun langsung menuju TKP. Lalu saat di perjalanan Harvey pun menelepon kolonel untuk membatalkan pengeboman tersebut. Namun kolonel masih bingung ini teh lanjut atau kagak gitu. Sementara pesawat pembawa bom tersebut sudah mulai mendekat. Kembali lagi pada mereka yang sedang gelut. Alhamdulillahnya mereka berhasil mengalahkan buaya itu dan kolonel pun membatalkan misinya. Lalu George pun lilis di sana dan Davis sangat bersedih di sana akibat George yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Datanglah Harvey dan Kate. Lalu Davis melihat bahwa George sempat melihatnya, yang ternyata si George ini berpura-pura mati gitu untuk melihat Davis menangis, lalu mengejeknya dan mentertawakannya. Kate yang masih belum mandi dan sikat gigi serta Davis dan Harvey yang belum ganti baju pun akhirnya bisa pulang. Dan tamat. Aduh, mantap ya. Film ini tuh menurut saya teh simpel gitu, tapi keren banget gitu. Sebenarnya alurnya biasa saja sih menurut saya. Cuman yang bikin film ini keren karena acting setiap aktornya serta George yang menambah kesan humor di sini, dimana semuanya berkesinambungan. Begitu pula film karena ya ada The Rock-nya gitu. Si The Rock tuh bikin film itu hidup gitu, keren boy. Kalau nggak ada The Rock kayaknya kurang hidup nih film. Cuman parah sih sebenarnya, alurnya biasa aja, cuman kerennya itu loh, The Rock-nya itu, aduh subhanallah pokoknya mah ya. Yaudah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Mangga kalau mau di subscribe ya, kalau di like mangga, mau komen ya mangga, sok lah, terserah lah ya. Kalau sukanya pira kue di dislike gitu kan. Ya udahlah, tanpa perlu tanpa perlu salah. Udah dah. Terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.